dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada ayat yang ke-7. Siapakah sasaran berkat dan kesanggupan Allah dalam memberikan pertolongan? Ayat yang ke-7 ialah orang yang dikatakan hendaklah masing-masing memberikan menurut kirana hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Orang yang memberikan dengan kerelaan hati, puji Tuhan. Rela hati. Sederhananya begini Bapak Ibu. Ini pengalaman orang yang saya dengarkan berbicara tentang di STM, tentang di gereja, itu mengenai persembahan. Itu dia dibahas persembahan. Kalau engkau masih mempertanyakan apa yang kau berikan kepada Tuhan, itu artinya engkau pamrih. Pamrih. Itu bahasa orang sana, orang seperti itu. Orang yang rela, saudara kasih, dia udah berikan persembahan, terserah. Mau Tuhan apakan persembahan, mau gereja apa pergunakan persembahan ini, ya udah saya udah beri, saya rela. Saudara paham? Amin. Puji Tuhan. Nah, bagi orang-orang pelayan sama seperti Rasul Paulus ini dikatakan aku tidak pernah mengambil keuntungan apapun dari pelayanan. Saudara baca itu pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Kami tidak pernah menjadi beban bagi orang lain, bahkan kami tidak pernah mengambil keuntungan dari orang lain. Kata Rasul Paulus, sekalipun itu menjadi hak bagi kami. Sasaran berkat dan kesanggupan Allah untuk memberikan kecukupan bahkan kemurahan hati. Yang kedua adalah orang-orang yang suka memberi dengan rela hati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, tergantung bentuknya, apakah itu bentuk materi, bentuk tenaga, dan kalau engkau datang dengan rela hati beribadah kepada Tuhan, itu menjadi sesuatu jalan berkat bagimu. Kami hamba Tuhan menghimbau supaya saudara menjadi sasaran berkat Tuhan. Haleluya. Menjadi sasaran berkat. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini perlu kita renungkan baik-baik. Dikatakan oleh firman Tuhan, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakan dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Tuhan telah berikan benih itu ke dalam hidup kita. Puji Tuhan. Tetapi kalau benih itu tidak kita tabur, benih itu akan mati. Nah, sebagus apapun benih itu, kalau itu tetap digantung dan tidak akan pernah ditanam, benih itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Sekarang tergantung kita, Bapak Ibu. Apakah benih yang ada dalam engkau itu engkau tabur atau tidak? Besar atau kecil, sedikit atau banyak. Asal saja kita mau rela menaburkan apa yang ada pada kita itu, Tuhan menjamin. Dikatakan pada ayat yang ke-11, terkasih kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Puji Tuhan. Ketika engkau menabur, engkau akan menuai dari apa yang kau tabur. Dan itu bukan pekerjaanmu. Rasul Paulus ingatkan saudara kasih melalui firman Tuhan ini, ketika benih itu kita tabur, yang membuat pertumbuhan itu bukan kita. Benar Bapak Ibu? Yang membuat pertumbuhan itu Tuhan. Dan selama itu tetap digarap, dia akan bertumbuh. Tetapi kalau benih itu telah kita tabur ke tanah, kita bagi buah, Allah akan bekerja di sana. Puji Tuhan. Nah, ketika itu menghasilkan buah, mendorong kita untuk menjadi orang bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan. Semakin banyak berkat Tuhan yang kita terima, semakin besar pula akses kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ke-12 dikatakan, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Korintus supaya apa yang mereka kumpulkan itu dalam setahun, tiap minggu saya pelajari firman Tuhan, tiap minggu orang-orang Korintus telah mengumpulkan persembahan untuk segera saja dikirim. Dan Rasul Paulus yang menjemput itu ke Korintus. Sebelum di Korintus ke Efesus dulu. Dia pergi ke sana, ke Korintus, mengumpulkan uang itu. Saudara bayangkan, demi kebutuhan orang lain, demi keperluan orang-orang Kristen yang teraniaya di Yerusalem, Paulus rela menderita untuk itu. Dia mengorbankan segala-galanya, tenaga, semua memberkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kita bisa akan lihat ini dalam pasal ke-7, bagaimana Paulus mengorbankan segala sesuatu yang ada pada dirinya, ya, tenaga, semua yang terkasih hanya untuk keperluan orang-orang Kristen yang teraniaya. Dalam hal ini dapat kita lihat, saudara kasih, bahwa orang-orang Kristen kita yang hadir pada saat ini, kalau engkau mendapat berkat lebih, kewajiban kamulah untuk menolong saudara-saudaramu yang berkekurangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Itu wajib hukum, wajib. Orang yang kuat wajib menolong orang yang lemah. Orang yang kaya wajib menolong orang yang miskin. Orang yang pintar wajib hukumnya menolong orang yang bodoh. Saya ingat khotbah guru kita supaya terjadi keseimbangan. Puji Tuhan. Itu berdasarkan Alkitab. Supaya keseimbangan. Kalian orang-orang Korintus yang telah menerima berkat rohani dari pemberitaan orang-orang Israel, wajib bagi kamu orang-orang yang mendapat berkat rohani, engkau membagikan berkat materi kepada orang-orang Yerusalem. Hal ini mengajar kita, jemaat gereja kita, gereja Pentakosta yang kecil dan sederhana, kita harus saling menguatkan. Puji Tuhan, saling meneguhkan, saling mengokohkan, memiliki kepedulian. Mari kita lebih dari Bapak Ibu saudara kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk ambil bagian dalam pelayanan. Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata selanjutnya, dikatakan pada ayat 12, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, ya, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh jemaat di Korintus didasari oleh berita sukacita, yaitu Injil Yesus Kristus. Sama dengan jemaat Makedonia, ketika mereka membuka hati menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan Juru Selamat bagi mereka, sukacita mereka meluap berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Dan itu yang mendasari hidup kita pada saat ini. Kita memberi, kita menabur, kita memberi dengan rela hati. Jika engkau telah memiliki hubungan yang intim kepada Allah dalam diri anaknya Yesus Kristus, dan engkau telah membuka hatimu secara sungguh-sungguh menjadi pengikut Tuhan, menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak Yesus Kristus, maka kita akan diajar oleh Tuhan menjadi orang-orang yang suka memberi. Puji Tuhan, orang-orang rela. Tetapi kalau ada orang Kristen belum memiliki hubungan yang baik, belum menerima Yesus Kristus secara sungguh-sungguh dalam hidupnya, bisa kita hitung berapa kali dia setahun beribadah. Ibadah itu bagi mereka yang belum menerima Yesus Kristus secara sungguh-sungguh dalam hidupnya, tergantung situasi hatinya. Dan lagi mood, dia beribadah. Lagi enak, tidak. Lagi enjoy hatinya, datang beribadah. Lagi tidak, tidak. Tapi bagi kita yang hadir pada saat tadi, tidak bersoal,
mau lagi susah, mau lagi senang, lagi bahagia, lagi menderita, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saudara itu perlu kita ingat janji-janji yang berharga yang Tuhan sediakan bagi kita pada saat hari ini. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan oleh firman Tuhan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, berkecukupan dalam segala sesuatu. Sudah mau mengenai apapun dalam hidupmu, berkecukupan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan sediakan. Seperti saya katakan dari di awal, bagi orang dunia, orang memberi itu berarti uangnya makin sedikit. Tetapi bagi kita, kalau kita memberi itu artinya kita sedang diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau kita menerima berkat Tuhan, kalau kita menerima pemberian, itu artinya bahwa Tuhan sanggup melihara hidup kita. Dan itu menjadi jaminan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya pada saat hari ini. Sebab itu, saudara yang terkasih, selanjutnya firman Tuhan berkata pada ayat 13, dan oleh sebab kamu telah teruji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang, sedangkan dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Kata mereka di situ adalah orang-orang Kristen di Yerusalem yang sedang teraniaya. Mereka merindukan pemberian itu. Dan Rasul Paulus menggenapi itu. Ketika Paulus nanti sampai di Korintus, sebelum Rasul Paulus ke Korintus, dia singgah dulu di Efesus. Orang-orang Efesus mengingatkan Apostel Paulus ini supaya jangan memaksakan diri membawa persembahan kasih itu dari Korintus ke Yerusalem. Karena orang-orang Efesus mendengarkan berita bahwa Rasul Paulus sedang diancam mati oleh orang-orang Yahudi yang menganggap Paulus ini menjadi pengkhianat. Orang-orang Efesus mengingatkan dengan sangat supaya Rasul Paulus jangan pergi karena ada bahaya kematian yang mengancam Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus berkata pada hati, kalau aku mati dalam Tuhan, kalau aku hidup oleh karena Tuhan. Yang jelas persembahan ini harus kusampaikan, itu persembahan kasih. Dia bertanggung jawab dengan pemberian-pemberian yang dikumpulkan oleh orang-orang Korintus. Dia tidak takut mati dan tidak takut berkorban. Sebab itu kalau Rasul Paulus sebagai rasul besar tidak takut mati, tidak takut berkorban, sama dengan orang Makedonia suka berkorban dengan rela hati, sama dengan orang Korintus suka memberikan dengan benih-benih yang banyak, menabur dengan benih banyak, maka kita juga harus melakukan hal yang sama. Katakan amin. Sebab itu sampai kasih dalam hidup kita ini, kita harus bergantung saja kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada melakukan yang baik. Seperti apa yang dikatakan oleh perluas kita, mengikuti dari kitab Yeremia pasal yang ke-7 ya. Berkata tentang orang yang mendengarkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang tidak mendengarkan Tuhan. Kita ini adalah orang-orang yang mendengarkan Tuhan, yang menyatakan diri kita tidak akan pernah mampu berjalan sendiri. Tetapi jika kita hanya bergantung kepada Tuhan dan suka memberikan kepada Allah kita, katakan kepada Tuhan, Allah sanggup memberi berkat-berkat kepada kita, bahkan berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan memberikan kasih karunia kepada kita, sehingga kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Kita pujilah Allah kita pada saat hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam nama Yesus, dalam firman Allah yang kita dengarkan tadi, yaitu bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam penderitaan, dan berteguhlah dalam doa. Tuhan dikatakan sanggup memelihara hidup kita